Ini yang menunjukkan bahwa apabila orang itu mudawamah membaca Al-Quran seluruhnya, ya, atau paling tidak, ya, dalam beberapa waktu itu bisa khatam sebagaimana penjelasan kita yang lain, maka insya Allah ya, orang itu akan diberikan keamanan, akan diberikan keselamatan, ya, akan diberikan ya, penjagaan dari dunia sampai ke hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan sahabat Harmoni. Kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk mengikuti kegiatan pengajian malam Jumat di Prum Villa Situbondo. Di malam ini saya doakan semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan di lapangan hati dan pikirnya serta rezekinya. Mudah-mudahan di malam yang penuh dengan keberkahan ini kita semuanya dapat mengisi malam ini dengan hal-hal yang bermakna serta berguna bagi kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan bagi semuanya. Sahabatku sekalian, sungguh pengajian malam Jumat adalah salah satu wahana, salah satu cara untuk senantiasa mengikatkan hati dalam bingkai silaturahmi antar warga, teman, sahabat, kerabat, sehingga silaturahmi bisa tetap terjalin dengan harmoni. Sahabat Harmoni yang berbahagia, alhamdulillah untuk malam Jumat ini 10 Maret 2022 pengajian sebagai tuan rumah adalah Bapak Samsul Arif atau Bapak Ketua RT Prum Villa Situbondo, dan untuk pengajian kali ini ditempatkan di Mushola Alamul Huda. Assalamualaikum. Ya kalau mau dapat ya minggu ini. Iya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para hadirin, para anggota pengajian Perumahan Villa yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Syuhudul Bait pada kesempatan kali ini Bapak Samsul Arif, KRT Perumahan Villa. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama di dalam junjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di dalam ajaran agama Islam, tetap mengikuti jalannya Rasulullah, mengikuti jalannya para sahabat, dan jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, anggota pengajian yang dimuliakan oleh Allah, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridai Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fi qul huwallahu ahad, tentang surat Al-Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad.
beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, innaha, sesungguhnya qul huwallahu ahad, la ta'dilu sulutsal Qur'an. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas atau surat qul huwallahu ahad ini adalah sama setara dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda li ashabihi radhiyallahu anhum, kepada para sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan Allah meridhai mereka, ayat jizu ahadukum, apakah kalian lemah atau tidak mampu, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu ayat qira'a thulutsal Qur'ani fi lailatin, untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam. Ini Rasulullah pernah bertanya kepada sekumpulan para sahabat, ya. Jadi dulu memang tidak semua orang itu hafal Al-Qur'an. Makanya sampai pada masanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika mereka itu sholat tarawih, mereka itu membentuk kelompok-kelompok, ya, bermakmum kepada orang karena hafalannya sedikit, ya. Ini yang sedikit akhirnya ngampung kepada orang, bermakmum kepada orang yang hafalannya banyak. Dan ini banyak, satu masjid ini terdiri dari banyak jamaah ketika itu. Ini karena apa? Kenapa mereka bergabung? Ya, mereka berkelompok-kelompok karena tidak banyak hafal. Ini pada masanya Sayyidina Umar. Sudah berlalu beberapa tahun dari wafatnya Rasulullah. Apalagi pada masanya Rasulullah, ya, hanya orang-orang tertentu, orang yang sangat dekat, sangat pandai, yang sangat cerdas, itulah yang mampu untuk menghafalkan seluruh Al-Qur'an. Ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, apakah kalian lemah, apa tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim. Nah, ini sukar, ya, kepada para sahabat itu. Waqalu, dan mereka berkata, ya, Allah yuti dzalika ya Rasulullah, kami tidak mampu untuk melakukan itu, membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam. Faqala, maka Rasulullah berkata, qul huwallahu ahad, Allahus samad, thulutsul Qur'an. Jadi bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah menyamai atau setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Di dalam saranya dikatakan yuqsimu Rasul, ya, Rasulullah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa surat Al-Ikhlas ini, ya, setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa qad bayyana dzalika sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar, bahwa Rasulullah telah menjelaskan hal itu pada hadis yang lain, haitsu qala, ketika Rasulullah bersabda, Innallaha jaza al-Qur'ana thalathata ajza, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini membagi Al-Qur'an menjadi 3 bagian. Faja'ala qul huwallahu ahad jazaan min ajza'il Qur'an, bahwa Allah menjadikan qul huwallahu ahad ini adalah satu bagian dari bagian-bagian Al-Qur'an. Wadhalika, hal itu, anna kitab Allah Ta'ala, sesungguhnya kitab Allah Ta'ala, ala salatati anha'in, bahwa ada 3 segi, ya. Kitabnya Allah itu ada 3 segi atau 3 aspek, ya, atau 3 bagian. Qasas, cerita, wahkam, dan hukum-hukum, wa sifatullah Ta'ala, dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wa qul huwallahu ahad, ini adalah mutamah hisotun, ya, mutamah hidotun fi sifat, ini mencakup tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat thuluthun, maka ini adalah sepertiga. Wa juz'un min thalathati ajza, ini adalah, ya, sebagian, ya, 1/3 daripada Al-Qur'an.
Para hadirin anggota pengajian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu diantara faedahnya adalah suratul Ikhlas, suratun azimatun, adalah merupakan salah satu surat Al-Quran yang agung, ya, istamalat ala sifatillah ta'ala, yang mencakup tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, karena khususat suratul Ikhlas bihadihil fadilah jalilah, ya, sebagaimana surat Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan yang banyak, keutamaan yang mulia, maka diantaranya juga ada surat-surat yang lainnya. Insya Allah seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran itu ya ada semua, ya. Ada semua faedahnya, ada semua fadilahnya, dan ada semua khosoisnya, khasiat-khasiatnya, ya, keistimewaannya. Dan memang diantara para ulama itu dari seluruh 114 surat Al-Quran, diantaranya untuk yang panjang, ya, biasanya mereka tidak pernah meninggalkan 3 surat, yaitu surat Yasin, kemudian surat Al-Waqiah, dan juga surat Al-Mulk atau surat Al-Baqarah. Nah, ini biasanya tidak pernah ditinggalkan. Nah, kalaupun wawah ya tidak perlu ditinggalkan, cuma hanya tidak sampai 1 menit ya. Satu hari tidak akan membaca itu ya. Bahkan diantara mereka juga banyak yang menghafal. Di antaranya di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa ada seseorang, ya, ketika di sini dimakamkan, ya, ketika meninggal kemudian dimakamkan, ya, kemudian didatangi, ya mungkin ya sebangsa ada kubur lapang. Makanya orang ini, ya ini berarti orang hebat karena bisa bicara, ya. Karena kalau orang tidak hebat, ya begitu aja sudah panik ya. Dia bilang, kamu tidak ada jalan untuk menyiksa saya, kamu tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada saya, menyentuh saya. Kenapa ini? Saya punya teman, temannya yang diajukan surat Yasin. Ada lagi, datang lagi, ya banyak teman, ya, surat ya Al-Baqarah, surat apa macam-macam. Ini yang menunjukkan bahwa apabila orang itu mudawamah membaca Al-Quran seluruhnya, ya, atau paling tidak, ya, dalam beberapa waktu itu bisa khatam sebagaimana penjelasan kita yang lain, maka insya Allah ya, orang itu akan diberikan keamanan, akan diberikan keselamatan, ya, akan diberikan ya, penjagaan dari dunia sampai ke hari akhirat. Di kuburan aja yang sudah tidak ada orang, tidak ada yang bantu kecuali orangnya sendiri. Nah, ini Al-Quran mampu untuk memberikan perlindungan. Nah, apalagi di dunia yang masih banyak menolong, ada orang tuanya, ada saudaranya, ada temannya, ada tetangganya, ya. Nah, ini Al-Quran bisa. Tidak ada saja Al-Quran ini mampu untuk memberikan ya, petunjuk, memberikan keistimewaan bagi para pembaca. Mudah-mudahan kita semua anggota pengajian ya, digolongkan sebagai orang-orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh dan mudawamah di dalam membaca Al-Quran. Amin. Amin. Jami'ah asyhadu an la